Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat siar hukum. Kembali lagi bersama saya di ruang belajar hukum yang ringan tapi bermakna. Baik, kali ini kita akan belajar terkait dengan hukum perdata bersama Kak Kamal. Jadi hari ini saya tidak sendirian lagi, tapi ditemani oleh Kak Kamal, salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Assalamualaikum Kak Kamal. Waalaikumsalam, Amir. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Amir gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, terima kasih Kak Kamal sudah meluangkan waktunya hari ini untuk sharing ilmu ya ke sahabat-sahabat share hukum terkait dengan hukum perdata. Nah, jadi Kak Kamal hari ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan hukum perdata. Mungkin Kak Kamal bisa sharing ilmu terkait dengan hukum perdata. Nah, saya memiliki beberapa pertanyaan. Apa sih itu hukum perdata? Dan apa saja bagian-bagian hukum perdata itu, Kak? Oke, terima kasih Amir ya. Selamat pagi sahabat-sahabat siar hukum. Saya berterima kasih ya kepada Amir karena sudah diundang bersama untuk sharing ilmu, sharing informasi lah ya kepada sahabat-sahabat siar hukum sekalian berkaitan dengan tema kita pada episode hari ini, yaitu tentang hukum perdata. Jadi apa sih hukum perdata itu? Begitu ya pertanyaan Amir. Oke, sahabat-sahabat siar hukum sekalian, hukum perdata itu adalah menurut Prof. Subakti ya, hukum perdata adalah semua hukum pokok yang mengatur mengenai kepentingan ataupun hubungan antar orang perseorangan. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Prof. Sri Sudewi, ya, di mana Prof. Sri Sudewi berpendapat bahwa hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur kepentingan atau hubungan antar warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Nah, dari pengertian hukum perdata ini ya, Amir dan juga sahabat-sahabat siar hukum sekalian, kita bisa simpulkan bahwa hukum perdata itu secara sifatnya dia termasuk ke dalam hukum privat ya. Kenapa kok dikatakan hukum privat? Karena tadi hukum perdata ini dia mengatur hubungan antar individu dengan individu atau antar orang perseorangan ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke hukum secara umum, hukum secara umum dia punya dua sifat ya, ada yang bersifat publik dan juga bersifat private. Nah, hukum perdata ini adalah salah satu hukum yang dia sifatnya adalah private karena tadi mengatur hubungan antar orang perseorangan atau antar individu, begitu ya. Itu adalah kalau apa sih itu hukum perdata. Nah, kemudian kita masuk setelah kita tahu apa itu hukum perdata dan sifat hukum perdata yang private itu tadi, maka kemudian kita akan tahu ada apa saja sih bagian-bagian dari hukum perdata itu ya. Begitu Amir. Nah, jadi dari hukum perdata kita melihat hukum perdata ini ada dari 4 bagian ya. Nah, yang pertama adalah yang berkaitan dengan atau yang mengatur tentang diri sendiri gitu ya. Maka disebutnya hukum perorangan ya. Kemudian yang kedua adalah tentang hukum yang mengatur hubungan antar kekerabatan atau kekeluargaan ya, atau dikatakan hukum kekeluargaan. Kemudian yang ketiga yang berkaitan atau yang mengatur mengenai harta kekayaan gitu ya. Jadi hubungan antara orang perorangan atau individu tadi dengan harta kekayaannya. Kemudian yang terakhir yang ketiga masuk ke dalam bagian perdata juga, itu adalah yang mengatur mengenai waris gitu ya. Jadi bagaimana hubungan antar manusia atau orang sebagai subjek hukum dengan harta peninggalannya ya. Kemudian itu masuk ke dalam bidang waris gitu. Nah, itu adalah 4 bagian dari hukum perdata. Nah, selanjutnya kalau boleh sambil menjelaskan lebih lanjut, untuk hukum perdata kita di Indonesia masih mengacu atau berdasarkan kepada hukum kitab undang-undang hukum perdata atau yang lebih dikenal dengan BW atau Burgerlijk Wetboek ya, sebagai hukum yang diwariskan dari Belanda ya. Nah, itu sampai sekarang kita masih menggunakan itu sebagai dasar hukumnya. Nah, di dalam kitab undang-undang hukum perdata atau lebih dikenal BW ini tadi, BW itu sudah terbagi menjadi 4 buku. Nah, 4 buku itu, buku pertama itu mengatur atau berisikan tentang orang ya. Kemudian buku keduanya mengatur atau berisikan tentang benda. Lalu buku ketiga itu mengatur atau berisikan tentang perikatan.
dan juga buku keempat itu mengatur atau berisikan tentang pembuktian dan juga daluarsa. Nah, berkaitan dengan 4 buku yang ada di dalam KUH Perdata ini atau dalam BW ini, maka kita tadi bisa kaitkan ke dalam 4 bagian hukum perdata tadi. Ada yang pertama hukum orang atau yang mengatur diri sendiri, kemudian hukum kekeluargaan, lalu hukum kekayaan, dan juga yang terakhir ada waris. Nah, kita lihat dari yang pertama dulu, yaitu hukum orang atau hukum yang mengatur diri sendiri. Ya. Nah, di dalam buku 1 KUH Perdata itu mengatur tentang orang. Nah, hanya saja di buku 1 hukum perdata ini dia tidak sekarang tidak berlaku secara keseluruhan. Apa yang menyebabkan kemudian buku 1 itu tidak berlaku secara keseluruhan? Karena kemudian pemerintah kita itu kemudian sudah membuat atau mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang kemudian dengan berlakunya undang-undang itu, maka kemudian yang aturannya adalah kita mengikuti undang-undang yang baru berlaku tersebut. Contohnya misalnya berkaitan dengan perkawinan, ya. Jadi ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur di dalam KUH Perdata berkaitan dengan perkawinan itu kemudian menjadi tidak berlaku lagi, tapi yang berlaku adalah ketentuan yang sudah ada di dalam undang-undang perkawinan kita, karena kita sudah punya undang-undang perkawinannya, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian sudah dirubah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tadi. Nah, itu berkaitan dengan perkawinan itu masuk ke dalam hukum kekeluargaan juga gitu ya. Jadi terhadap hukum perkawinan kita sudah mengacu kepada undang-undang perkawinan, tidak lagi mengacu kepada peraturan atau ketentuan yang ada di dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang masih berlaku, jadi yang selain berkaitan dengan perkawinan itu ketentuan di BW buku 1 itu masih berlaku. Yang berkaitan dengan orang. Ya. Kemudian di buku 1 itu berkaitan dengan orang, salah satunya mengenai dengan dewasa. Jadi dewasa menurut hukum perdata khususnya di dalam KUH Perdata itu diatur di dalam BW, salah satunya di dalam buku 1-nya. Karena buku 1 masih berkaitan dengan orang tadi. Ya. Lalu kalau kita masuk ke buku 2. Buku 2 itu tentang benda. Nah, buku 2 ini juga tidak berlaku secara keseluruhan sekarang ya. Kenapa? Karena setelah diundangkannya beberapa undang-undang yang kemudian itu berlaku di Indonesia, maka kemudian menjadikan beberapa ketentuan di dalam BW berkaitan dengan benda itu tidak berlaku lagi. Salah satunya adalah ketika berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ya. Jadi di sana di Undang-Undang Pokok Agraria itu diatur mengenai hak penguasaan atas tanah ya, ada hak milik, kemudian hak guna bangunan dan lain sebagainya. Itu yang tadinya ketentuan itu ada di KUH Perdata buku 2, maka karena sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi ketentuan berkaitan dengan hak kebendaan yang diatur di dalam BW itu menjadi tidak berlaku lagi, karena yang berlaku kemudian adalah yang di UPA. Kemudian selain UPA ada juga tentang Undang-Undang Hak Tanggungan, karena di dalam buku 2 BW juga diatur mengenai hipotek, kemudian berbagai hak kebendaan lainnya. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka kemudian yang berlaku adalah Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, jadi ketentuan tentang hipotek, tentang hak kebendaan lain di dalam BW itu menjadi tidak berlaku. Nah, selain itu semua masih berlaku. Jadi yang masih berlaku yang diatur di dalam buku 2 itu berkaitan dengan waris dan juga tentang gadai. Ya, itu jadi masih berlaku, tapi tidak berlaku keseluruhan. Nah, selanjutnya kalau kita masuk ke buku 3 itu adalah tentang perikatan ya. Nah, buku 3 tentang perikatan ini dia masih berlaku semua ya. Nah, kalau kita bicara perikatan ini kita akan kaitkan dengan tadi bagian hukum perdata yang ketiga, yaitu tentang harta kekayaan. Nah, harta kekayaan ini dia ada pembagiannya menjadi 2 lagi. Ada yang disebut harta kekayaan absolut dan juga ada harta kekayaan relatif. Nah, harta kekayaan absolut itu adalah mengatur mengenai hak kekuasaan langsung atas benda ya. Maka yang disebut dengan hak kebendaan itu adalah hak kekayaan absolut. Tadi contohnya misalnya seperti yang diatur di
hak kebendaan, hak tanggungan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu tadi. Nah, itu contoh dari pengaturan tentang hak harta kekayaan yang absolut. Nah, kemudian ada harta kekayaan yang relatif. Nah, harta kekayaan relatif ini adalah yang timbul dari adanya suatu perikatan, gitu ya. Maka kemudian yang berkaitan dengan harta kekayaan relatif ini adalah itulah yang kemudian diatur di dalam BW di buku ketiganya yang berkaitan dengan perikatan. Gitu. Nah, kemudian masuk ke buku 4. Di buku 4 ini buku 4 BW ini berisikan tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, jadi di buku 4 ini itu mengatur mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak-hak keperdataan kita di dalam persidangan melalui sebuah lembaga atau badan peradilan. Kemudian selain mengatur tentang pembuktian atau alat bukti, mengatur juga tentang daluarsa. Daluarsa ini artinya adalah jangka waktu ya, jangka waktu atau masa berlaku yang dapat menyebabkan orang-orang itu kehilangan hak keperdataannya, gitu ya. Misalnya kayak kalau misalnya orang ada melakukan hutang piutang ya. Nah, ini kan kalau hutang piutang ini masuk ke dalam perikatan juga, salah satu perikatan yang kemudian asalnya dari perjanjian. Nah, itu kalau kita kaitkan di KUH Perdata, maka dia masuk ke pengaturan di buku 3-nya. Cuman ketika kemudian dari perjanjian hutang piutang ini, dari perikatan mengenai hutang piutang ini, itu kemudian terjadi konflik antara para pihaknya, maka kemudian itu bisa melalui permasalahan di litigasi atau masuk ke bagian pengadilan kalau misalnya terjadi konflik atau sengketa. Nah, kemudian berkaitan dengan daluarsa ini, maka ada ketentuan di dalam BW yang mengatakan kalau misalnya ada orang berhutang gitu ya, kemudian sudah melewati batas waktu yang diatur di dalam BW, maka orang yang berhutang ini atau orang yang memberikan piutang tidak berhak lagi untuk menagih utangnya gitu ya, karena sudah ada batas waktu tadi daluarsa tadi yang sudah diatur sesuai dalam buku 4 BW itu. Nah, itu jadi selain mengatur tentang alat bukti, di buku 4 ini juga mengatur tentang daluarsa, di mana daluarsa itu maksudnya adalah jangka waktu yang bisa menyebabkan orang-orang itu hilang hak keperdataannya. Kayak tadi yang dicontohkan, karena sudah batas waktu, maka ketika sudah melewati batas waktu, orang itu tidak berhak lagi untuk menagih utangnya. Jadi dalam artian karena itu sudah masuk daluarsa, sudah masuk jangka waktunya, maka hak keperdataan dia untuk menagih utang terhadap orang tersebut sudah hilang, tidak bisa istilahnya hilang hak keperdataan. Oke ya. Jadi saya bisa simpulkan Kak Kamal dari penjelasan terkait dengan hukum perdata di episode kali ini, saya bisa simpulkan terkait dengan bahwa bagian-bagian dalam hukum perdata itu ada 4. Yang pertama itu terkait dengan diri sendiri atau individu atau orang. Yang kedua terkait dengan hubungan kekerabatan. Yang ketiga terkait dengan hubungan terkait dengan harta kekayaan. Dan yang keempat itu terkait dengan waris. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang saya bisa simpulkan dari penjelasan dari Kak Kamal. Nah, terkait dengan dasar hukum perdata itu bisa kita lihat di BW ya Kak Kamal ya. Nah, di BW itu tadi saya juga sudah catat bahwa di BW itu ada 4 buku di dalamnya. Yang pertama itu di buku pertama tentang orang. Nah, yang kedua, buku kedua terkait dengan benda, dan di buku ketiga terkait dengan perikatan, dan di buku keempat terkait dengan pembuktian dan daluarsa. Nah, itu tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Kak Kamal dan sudah juga diberikan salah satu contohnya. Salah satunya tadi terkait dengan pernikahan dan pembuktian. Nah, oke, terima kasih Kak Kamal atas waktunya pada hari ini untuk sharing, memberikan ilmu kepada sahabat-sahabat siar hukum terkait dengan hukum perdata. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih Kak Kamal. Semoga kedepannya kita masih bisa ketemu, masih bisa memberikan atau sharing ilmu kepada sahabat-sahabat siar hukum terkait dengan hukum perdata. Oke, sekian dari hari ini. Jangan lupa subscribe,
follow dan like di akun YouTube Siap. Siar Hukum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.